dipersembahkan oleh Surabaya, kota pahlawan yang kini memoles dirinya menjadi kota penuh inovasi. Dengan semangat kolaborasi, pemerintah kota Surabaya berhasil mengintegrasikan teknologi dalam setiap pelayanan publiknya. Mulai dari sistem transportasi cerdas SITS, Surabaya Intelligence Transport System, hingga revitalisasi kota lama Surabaya yang sangat memukau. Inilah wajah baru Surabaya, kota adaptif, inovatif, dan humanis. Surabaya, kota yang telah berusia lebih dari 700 tahun ini bukan hanya pusat perekonomian Jawa Timur. Kota ini terus mengukir sejarahnya. Jika dulu dikenal menjadi kota pahlawan, kini ia bertransformasi menjadi kota cerdas atau smart city yang diperhitungkan di tingkat nasional. Salah satu gebrakan utamanya adalah Surabaya Intelligence Transport System atau SITS, sistem cerdas untuk memantau lalu lintas secara real-time melalui lebih dari 1.000 titik kamera CCTV. Tidak hanya itu, optimalisasi Terminal Intermoda Joyoboyo juga menjadi titik sentral dalam menghubungkan pengguna kendaraan pribadi dengan transportasi publik. Pemirsa, saat ini saya berada di Jembatan Joyoboyo, Surabaya, Jawa Timur, yang mana jembatan ini dekat dengan Terminal Intermoda Joyoboyo. Dua ikon kota Surabaya ini adalah dua ikon yang membuktikan Surabaya sebagai smart city. Nah, untuk membahas lebih dalam mengenai Surabaya Smart City, saya akan membahasnya bersama dengan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang saat ini sedang berada di Jembatan Joyoboyo. Saya akan langsung menyapanya. Halo Bapak, apa kabar? Assalamualaikum Baik, Mbak, sehat Gi? Sehat, Bapak-Bapak sehat? Alhamdulillah. Ini lagi apa nih Pak di Jembatan Joyoboyo? Lagi diskusi sama Pak Kadishub. Terkait apa nih Pak? Jadi terkait dengan integrasi ya, antara transportasi antara bis Surabaya dengan feeder kita, Wirawiri. Di mana masyarakat bisa lebih nyaman, terus kekurangannya berapa, apa yang harus kita siapkan. Wah, menarik sekali ini. Pemirsa pasti penasaran, dan itu yang akan saya bahas hari ini, Bapak-Bapak, terkait dengan Surabaya Smart City dan juga penggunaan Jembatan Joyoboyo nih, Pak. Oke, Pak, kita boleh sambil jalan? Iya, monggo. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Boleh, siap. Terima kasih, Pak. Nah, Pak Eri Cahyadi, ini kesibukannya apa nih, Pak, sekarang, Pak? Jadi hari ini ya, kita lagi diskusi berbicara terkait transportasi kalau hari ini. Ya. Jadi bagaimana transportasi itu nyaman, kita mendengarkan keluhan masyarakat terkait dengan integrasinya bis Surabaya dan feeder kita, Wirawiri. Sebelum kita masuk ke transportasi, ini saya lihat Jembatan Joyoboyo adalah salah satu ikon kota Surabaya. Ya. Ini memang diciptakan untuk ramah pejalan kaki atau seperti apa? Jadi kita sebenarnya Jembatan Joyoboyo ini kita resmikan tahun 2021 akhir. Jadi kalau kita lihat Mbak, yang ke arah Darmo ini kan macet dulu. Jadi kan kita berharap tidak ada yang berputar, di depannya polsek itu ada polsek. Sehingga yang ke arah Gunung Sari kita buatkan jembatan langsung. Yang kedua, kita buat jembatan ini agar bisa masuk kepada Terminal Intermoda Joyoboyo. Langsung kan, nggak mengganggu yang dari arah yang mau ke arah Darmo. Terus kita juga melihat di sini ada air mancurnya Mbak. Kalau malam itu ada air mancur. Itu pas itu tuh. Yang ada warna hitam sama kuning itu. Itu air setiap malam? Setiap malam. Pak, ini berbicara soal Jembatan Joyoboyo, dekat sekali dengan Terminal Intermoda Joyoboyo. Apakah memang ini artinya diciptakan jembatan ini untuk nantinya masyarakat bisa langsung ke Terminal Joyoboyo atau bagaimana? Jadi ini kita memang masyarakat itu bisa langsung menuju Terminal Joyoboyo. Karena Terminal Joyoboyo ini
itu terkoneksi dengan Kebun Binatang Surabaya. KBS? Ya, yang memang ada di dalam tanah ya. Iya. Nah ini berarti apa? Tidak ada lagi parkir di sekitar KBS, Kebun Binatang Surabaya. Iya. Tapi semua parkir ada di Terminal Joyoboyo. Di sini juga tempat intermoda yang ada feeder kita ya. Ada ke beberapa arah tujuan di kota Surabaya. Oke, Pak boleh ajak saya untuk langsung melihat Terminal Intermoda Ayo, Joyoboyo? monggo kita lihat, Mbak. Oke, yuk pemirsa kita akan lihat Terminal Intermoda Joyoboyo langsung ditemani Pak Wali Kota. Wah Pak, kita sudah di Terminal Intermoda Joyoboyo, langsung disambut sama adik-adik di belakang ini. Ini banyak mau kemana Pak? Iya. Ada dua nih. Biasanya ke Kebun Binatang Surabaya Oke. lewat tunnel yang di bawah tanah. Yang di bawah tanah? Atau ke Taman Lalu Lintas. Oke. Dan kita juga punya Taman Lalu Lintas di atas kan. Bu, permisi Bu. Siang, Pak. Ini mau kemana? Mau ke Taman Lalu Lintas atau Kebun Binatang Surabaya? Binatang Surabaya, Pak. Oh berarti lewat tunnel ya? Iya. Udah pernah lewat tunnel belum? Sudah pernah lewat bawah tanah belum? Belum. Ini Ini berarti yang baru pertama ya? kali. Di nanti ada gambar-gambarnya itu di dindingnya. Seneng nggak? Selamat lihat binatang ya. Wah seru sekali Pak Eri. Ini Ya. berarti memang sering ya Pak ya Taman Joyoboyo ini didatangi sama adik-adik untuk edukasi gitu? Kalau sehari Mbak, Oh, itu bisa sampai 5-7 kali. 5 sampai 7 Ya, kali. karena satu dia adik-adik ini memanfaatkan menuju Kebun Binatang Surabaya lewat Ya. tunnel. Oh, Yang kedua kan ada pengenalan terkait lalu lintas, taman lalu lintas. Oke. Jadi dibuat perhatian, jadi dia bisa naik motor, Ya. naik mobil, ada tanda larangan berhenti, Ya. ada traffic light, semuanya bisa di sana, dicobanya dia. Saya jadi penasaran Pak kalau berbicara soal tadi ada taman lalu lintas, kemudian ada tunnel untuk menghubungkan Ya. ke KBS. Ini kalau dari tunnel ke KBS dulu itu sudah dari tahun berapa Pak? Ini tahun 2023. Di sini juga kita ramaikan juga dengan mall pelayanan publik. Oke. Ada di sini. Oke. Juga ada Park and Ride. Jadi bisa langsung jadi satu ya, satu jadi area. kalau ada warga Surabaya yang menggunakan transportasi umum, mobilnya diparkir di sini, pakailah dia transportasi umum. Seberapa efektifkah dari awal ada kebijakan itu sampai sekarang? Alhamdulillah semakin banyak yang menggunakan transportasi umum. Kalau bis Surabaya itu sampai jam 11 malam, Sampai jam 11 malam. jam 10 sampai 11 malam bis Surabaya. Oke. Itu masih jumlahnya masih penuh isinya. Jadi itu semakin menunjukkan bahwa warga Surabaya atau sekitar Surabaya itu banyak yang menggunakan transportasi umum kita. Ya, Kita gimana, ini Pak? kan kota yang didatengin warga. Ya, Jadi contoh, datang dari Sidoarjo, datang dari Gresik, kota penyangga. kota penyangga yang mereka bekerja di sini. Ya. Surabaya itu Mbak, kalau hari biasa malam itu 3,2 juta. Tapi kalau siang penduduknya jadi 9 juta, 9 juta sekian. Pak dari tadi bicara soal tunnel Kebun Binatang Surabaya. Saya belum pernah ke sana, Pak. Boleh nggak Pak kita ditunjukkan? Ayo dicoba, dilihat. Masa jenengan nggak pernah lihat tunnel kalah tuh sama anak-anak TK, Ya, itu, Pak. anak-anak Saya SD. Ayo kita lihat bareng yuk. Boleh, Pak. Kebun Binatang Surabaya turut bertransformasi menjadi destinasi yang lebih modern dan memikat. Terowongan atau tunnel menuju area satwa kini menjadi spot favorit wisatawan. Dengan konsep futuristik, pengunjung diajak menikmati tayangan imersif video ragam satwa Nusantara beserta informasi singkatnya. Dipersembahkan oleh
Dipersembahkan oleh Untuk merasakan langsung inovasi transportasi publik Surabaya, saya pun diajak Pak Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, berkeliling kota menggunakan Surabaya Bus. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Surabaya, data okupansi penumpang transportasi umum Surabaya menunjukkan kenaikan 3 tahun terakhir. Pelonjakan ini bukan tanpa sebab. Sistem pembayaran non-tunai yang praktis ditambah integrasi rute feeder yang mampu menjangkau gang-gang perumahan warga menjadi kunci keberhasilan menggeser kebiasaan warga dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Pak Eri, kita sudah ada di dalam Surabaya Bus, ya kan Pak? Ini nyaman sekali. Ini memang apakah dari awal juga visinya adalah menciptakan transportasi yang nyaman buat masyarakat Surabaya? Jadi pada waktu tahun 2021 saya berpikir bagaimana orang mau pindah ke transportasi umum, maka secara otomatis transportasi umum itu harus nyaman. Ya, maka kita lah bergerak ini dengan Surabaya Bus. Dengan juga ada yang kita sudah menggunakan, Mbak, dari tahun itu adalah menggunakan listrik. Jadi Surabaya Bus ini ada 57, yang 13-nya itu adalah listrik. Berarti ini mendukung Surabaya selain smart city lebih jauh juga ya Pak ya? Betul, Green ramah Surabaya. lingkungan. Pak, tapi kalau ngomongin transportasi umumnya Surabaya, ini selain Surabaya Bus ada apa lagi nih Pak? Jadi kita ini connect dengan feeder. Kita namakan Wirawiri, Mbak. Jadi kalau Surabaya Bus itu di jalan-jalan besar, masuk jalan utama gitu. Tapi kalau masuk ke perkampungan, itu ada namanya feeder Wirawiri. Itu nanti kita dari feeder itu, maka tujuan kita di mana? Bisa turun di Terminal Intermoda Joyoboyo, kita oper Surabaya Bus. Ada 2, berarti Surabaya Bus dan juga feeder Betul. Warawiri. Pembayarannya bagaimana Pak? Ini pembayarannya alhamdulillah non-tunai, Pak. Non-tunai semuanya? Jadi aplikasi kita dan semuanya yang milik pemerintah kota itu semuanya non-tunai. Aplikasi apa tuh Pak? GoBis bukan? Jadi ya, betul. Betul. Ini golek bis. Golek. Makanya kalau saya ditanya orang itu pasti bingung apa ya? Karena kan tidak semua orang ngerti bahasa Jawa. Iya, golek bis ternyata. Ini bahasa itu. Surabaya asli, golek bis. Ada berapa rute Pak kalau untuk Surabaya Bus ini? Ini sudah seluruh wilayah Surabaya ya, 16 sampai 18 rute. Begitu Ada ya, semua. Pak? Jadi wilayah seluruh Surabaya ada, sehingga itu di-cover dengan Wirawiri, dengan feeder-feeder tadi. Apalagi sekarang kan krisis global ya Pak ya. Betul. Berarti inovasi ini juga jadi inovasi terbaiknya Ya. dari Surabaya ya Pak Dan ya. ini harus kita lakukan, kita coba karena kalau Surabaya begini terus tanpa transportasi umum, tanpa perhitungan itu maka dia akan jadi macet juga lama-lama. Macetnya juga parah. Kalau hari ini kan cuma jam masuk kerja dan jam pulang kerja. Iya. Tapi ketika ada WFH kurangnya sangat jauh. Apakah terbukti efektif akhirnya menciptakan kebiasaan baru masyarakat dari kendaraan umum ke kendaraan pribadi, Ya. maksud saya ke transportasi umum? Alhamdulillah, ini terus naik. Bahkan Surabaya Bus ini sampai jam 11 malam. Masih penuh. Orang yang pulang kerja atau dari mana, masih penuh. Yang kedua, mobil feeder kita, itu yang dari pangkal, itu banyak. Penuh nggak pernah habis. Jadi disitulah kita bisa menilai bahwa hari ini kita akan menambah lagi feeder dan bis Surabaya. Surabaya Bus bukan hanya soal armada. Di balik operasionalnya, teknologi pengawasan canggih bekerja tanpa henti. Setiap unit bus dilengkapi kamera CCTV yang terhubung langsung ke pusat komando SITS. Lebih dari 1.000 titik kamera tersebar di seluruh penjuru kota untuk memantau pergerakan lalu lintas secara real time dan membantu petugas merespons kepadatan jalan lebih cepat dan lebih akurat. Terakhir bicara soal transportasi umum, ini tantangannya apa nih Pak? Sampai akhirnya ini menjadi primadona dan fenomena di Surabaya. Tantangannya adalah untuk meyakinkan seseorang yang menggunakan transportasi umum itu satu merasa nyaman Oke. di transportasi umumnya, kedua tepat waktu, Oh ya. ketiga kenyamanan. Berarti kenyamanan ini berhubungan dengan sopir. Ini yang terus kita lakukan, Mbak. Jadi kalau kita lihat di pusat kota ini atau di tempat sudah nggak ada, Mbak, yang selain Wirawiri dan Surabaya Bus. Betul. Karena memang kendaraan-kendaraan yang tidak bertrayek, ya kita tidak boleh lewat. Sehingga sopir-sopir yang ada di trayek-trayek atau tempat-tempat yang tadi, kendaraan-kendaraan umum lainnya, kita jadikan sopir bis, sopir bisnya Surabaya Bis, sopir Wirawiri,
Pak, saya penasaran sama Surabaya Bus ini, ada fasilitas apa aja, Pak? Fasilitasnya macam-macam ya. Ini ada kursi yang khusus untuk perempuan. Oke. Ada disabilitas, dan itu ada untuk umumnya itu yang warna orange itu, Pak, untuk umum. Ada kejadian orang yang ketinggal dompetnya, tapi alhamdulillah bisa kembali karena juga dilengkapi kamera, CCTV juga. Wah. ada wifi-nya ada juga. Wifi juga, ya, Pak. Berarti ada wifi juga. Masyarakat Surabaya bisa mengakses Bisa internet di dalam mengakses bis. di sini. Wah, bicara soal CCTV nih, Pak ya. Surabaya ini kan punya sistem. Tuh, SITS. SITS ya, Pak ya. Oke. Ada ribuan CCTV, betul? Betul, sekitar ada 1.000 lebih lah. Ini berarti Surabaya Bus juga bisa dipantau melalui itu? Bisa. Oke, Jadi boleh ada dijelaskan? 1.000 CCTV yang memang kita pasang di jalan, sehingga kita tahu bahwa ketika ada kecelakaan, Ya. ada permintaan terkait itu bisa. Yang kedua terkait dengan jalur bis bisa, Ya. kejadian apapun bisa. Tapi ini yang saya bangga dengan masyarakat Surabaya, Mbak. Ya, apa tuh, Pak? Karena CCTV yang terpasang itu bukan seluruhnya milik pemerintah kota juga. Nah, ketika ada pertokoan begini, Ya, mereka memasang CCTV di depannya, tapi nanti terkonek dengan data kami. terintegrasi ke SITS juga? Iya, jadi saya matur nuwun. Jadi kekuatan Surabaya ini adalah kekuatan kebersamaan ya, solid ya, gotong royong. Iya. Jadi dia ini, toko-toko ini punya kewajiban dia memberikan satu CCTV untuk berapa toko. Jadi terkonek, nanti jarak berapa meter ada CCTV lagi. Itu dari mereka, bukan seluruhnya dari pemerintah kota. Berarti artinya mereka sangat berkenan untuk berkolaborasi dengan pemerintah Iya. kota ya, Pak ya? Itu karena dari CCTV tadi kita berikan juga ke mereka juga. Karena pemerintah kota juga menawarkan keamanan. Betul. Jadi keamanan kota, kami butuh mereka. Ini kalau hanya untuk transportasi, Mbak. Kalau yang untuk selain transportasi, lebih banyak lagi CCTV-nya. Memang CCTV-nya ada di mana saja, Pak, titiknya? Ada di jalan untuk transportasi dan keamanan jalan. Yang kedua, ada di tempat pembuangan sampah sementara. Oke. Ada di tempat pembuangan sampah akhir. Oke. Ada di kantor-kantor, tempat pelayanan publik. Yang paling akhir tuh ada di setiap ruangan staf dan setiap ruangan yang ada di setiap dinas. Itu Wah. CCTV-nya bisa bicara, Mbak. Wah, ini pemirsa harus tahu bagaimana Pak Wali Kota memantau langsung ya, Pak ya. Oke, saya boleh Ini- ditunjukkan apa nih, Pak? Salah satunya ada di bidang Kominfo. Assalamualaikum, Mbak. Lihat CCTV. Sehat-sehat ya. Semangat kerjanya. Ini apa ini? Ini Katim mau Katimnya ya ini ya? Ya wes, aku titip. Matur nuwun ya. Waalaikumsalam. Jadi kita Wah. bisa lihat ini sehingga teman-teman yang bekerja kalau kan kelihatan nih satu ruangan. Iya. Oh, masih Bisa banyak dipantau. orang, outputnya apa, outcome-nya apa. Kalau enggak saya minta mereka keluar karena di Surabaya itu satu RW satu ASN. Satu RW, satu ASN. Ya, tapi ternyata dari satu RW itu bisa 4. Sehingga 12.000 ASN itu kerjanya nggak di kantor, tapi Ke mendampingi lapangan. di masing-masing RW. Kenapa? Oke. Karena kita sudah full digital. Iya. Jadi pengurusan KTP itu cukup di balai RW tapi dengan digitalisasi. Iya. Karena saya punya konsep, janganlah kamu kerja di kantor. Kalau tidak ada kerjaan, maksudnya sudah selesai, turunlah ke lapangan. Jadi kita lakukan itu semuanya. Maka saya berharap itulah yang saya katakan smart city sesungguhnya. Gitu. Pak, ini kan kita lagi ada di Surabaya Bus. Saya boleh request nggak, Pak? Oke. Ini saya mau ke Kota Lama, boleh? Wah, ayo kita lihat Kota Lama. Kota Oke. Lama ini salah satunya ikon Surabaya yang terbaru. Dan saya belum pernah ke sana. Ya. Siap, oke. Manfaat digitalisasi bagi ketua RT adalah semakin mempercepat pekerjaan, birokrasi, maupun pelaporan-pelaporan. Aplikasinya aplikasi Sayang Warga, di situ mulai dari kerja bakti, semua ada di situ semua. Mulai dari kerja bakti sampai dengan kegiatan-kegiatan warga bisa dipantau di situ semua. Warga pun juga punya aplikasi itu. Sangat membantu sekali. Jadi bagi warga pun juga yang punya kesibukan sangat-sangat terbantu karena hanya dengan melakukan digitalisasi kita bisa melakukan verifikasi atas permohonan warga. Dipersembahkan oleh
dipersembahkan oleh Iya sering Kak, terbantu apalagi saya kan mahasiswa ya. Mahasiswa itu cuma 2.500 Kak. Pembayarannya bisa lewat QRIS. Terbantu banget soalnya kemana-mana tuh jadi gampang. Kalau mau praktek juga, kan aku kebetulan ke RTL tuh ada haltenya, kemana-mana tuh gampang dan murah. 2.500 pelajar, kalau umum 5.000. Kalau menurut saya memang sangat dibutuhkan Surabaya, memang harus smart city. Harus itu, iya. Cocok ya Bu? Memang cocok. Dan program-program beliau sangat luar biasa, sangat cocok sekali. Apalagi untuk mengontrol kota langsung. Ya, mengontrol kota langsung kan. Sekarang ini kan jauh dari kemiskinan ya, kebanyakan sudah banyak program-program ya. Jadi bersih, sangat bersih sekarang Surabaya. Pokoknya luar biasa. Pokoknya sukses selalu kota Surabaya. Pak Eri, tadi kan kita sudah di Jembatan Joyoboyo, sudah di Terminal Intermoda Joyoboyo, dan sudah naik Surabaya Bus. Ini kita sudah di mana kok sudah disambut dengan hujan ini ya Pak? Tadi sudah hujan. Di kota lama enak. Surabaya Mbak. Disambut hujan berarti berkah lah buat kita. Iya luar biasa, amin. Ini karena memang suasananya kota lama jadi lebih syahdu ya Pak ya? Iya betul kan, suasananya beda ya. Iya betul. Lebih syahdu. Pak, kalau bicara soal kota lama, ini kan menjadi salah satu ikon kota Surabaya. Iya betul. Boleh dijelasin nggak Pak, ini seperti apa sih Pak pembangunannya? Jadi lebih cantik, tertata, rapi gitu. Jadi pembangunan ini kita bangun mulai tahun 2024 setelah kita melakukan pembangunan di Jalan Tunjungan. Jadi ketika Tunjungan berhasil, kita lakukan pembangunan kota lama di titik ini, Raja Wali. Karena nanti kota lama ini nggak berhenti tahun ini Mbak. Karena ini akan terkonek dengan Pecinan dan Kampung Arab. Yang insya Allah di tahun 2027 atau 2028 awal ini bisa terkoneksi semuanya. Ini kawasan Eropa ini Mbak. Ini kawasan Eropa saat ini ya Pak ya. Betul, kalau di sebelah Eropa. sana ada kawasan Pecinan, ada kawasan Arab. Dan nanti jadi kita konekkan, terintegrasi. Pak, ada satu yang bikin saya takjub. Kota lama ini nggak ada kabel listriknya. Itu gimana nih Pak? Jadi dulu ini adalah tempat yang memang bangunannya luar biasa, tapi tidak tertata. Sehingga ketika kita menjadikan kota lama, maka secara otomatis kita bisa kan nih, agar indah, agar bersih, agar nyaman, maka semua kabel listrik kita masukkan ke dalam ducting. Jadi sekarang kita bisa ngerasain Mbak, suasana yang nyaman, rapi gitu kan, indah gitu. Pak dengar-dengar bisa lihat sunset juga Pak di sini? Kalau jam 5, insya Allah kita bisa di Taman Sejarah sambil duduk menikmati sunset yang ada di Surabaya. Jadi salah satu tempat yang menjadi primadonanya pengunjung yang ada di kota lama ini atau wisatawan yang ada di kota lama ini itu sambil melihat sunset. Pak, ini berarti kota lama ini menjadi salah satu ikon Surabaya yang membuktikan Surabaya sebagai smart city. Ya. Betul ya Pak ya? Betul. Jadi smart city itu kan ada smart banyak ya. Salah satunya adalah kota lama ini. Bagaimana kita melakukan edukasi, bagaimana kita mengenalkan, tapi tetap menggunakan digitalisasi, orang juga bisa lihat apa yang ada di sini. Kita kembangkan itulah. Kalau bicara soal smart city kan tadi udah dibahas soal ada SITS, Intelligence Transport System, kemudian ada transportasi umum, Surabaya Bus juga yang tadi juga sudah memanfaatkan teknologi digital. Dan itu juga yang ini ya Pak ya, menyebabkan Surabaya ini mendapatkan award Smart City Award 2025 dari BRIN. Betul? Ya, betul. Ya, itu makna untuk kota Surabaya sendiri apa? Jadi Surabaya itu bisa menunjukkan bahwa smart itu, cerdas itu bisa di bidang lingkungan. Kita banyak ada 5 gitu kan. Yang ada terkait dengan lingkungan, dengan budaya, kita wujudkan di Surabaya. Karena kota itu akan sejahtera, kita bisa mengembangkan smart city yang ada di kota Surabaya. Dan kita mendapatkan penghargaan itu. Dan yang paling baru, Bapak dan pemerintah kota Surabaya mendapatkan penghargaan dari National Governance Awards atau NGA tahun 2026 di kategori Excellent City in Integrated Public Services and Bureaucratic Reform. Betul ya Pak ya? Alhamdulillah, betul. Selamat ya Pak ya. Matur nuwun Mbak. Itu maknanya saya lagi untuk kota Surabaya ini seperti apa? Apakah itu jadi wujud? Saya ingin menyampaikan pelayanan publik, baik dari pemerintahan, dari masyarakat, bagaimana pelayanan publik itu bisa berjalan tanpa kita ini harus sulit, tanpa harus bertemu dulu, memotong rantai yang panjang. Dan alhamdulillah ini mendapat pengakuan lagi. Nah, ini yang harus kita wujudkan. Surabaya terus berkembang menjadi kota smart city karena Surabaya ini punya visi menuju kota dunia. Yang terakhir Bapak, ini Surabaya akan berulang tahun ke-733 tahun 31 Mei nanti ya Pak ya. Pak, apa harapan Bapak untuk kota Surabaya agar
jauh lebih matang lagi di bawah kepemimpinan Bapak untuk menjadi smart city? Surabaya ini semua pelayanan harus bisa terintegrasi, sehingga masyarakat tidak susah ketika menginginkan pelayanan publik, tidak harus berpindah-pindah tempat. Dari satu titik bisa untuk yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin bahwa warga Surabaya merasa lebih nyaman, lebih aman di kota Surabaya. Karena tadi kalau kita lihat CCTV, kita konekkan semua, maka dengan Smart City inilah, maka Surabaya bisa menuju puncaknya, masyarakat bisa sejahtera, masyarakat bisa bahagia, itulah tujuan dari Smart City semua. Oke, baik. Terima kasih, Pak Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ini akhirnya pemirsa dari Metro TV jadi bisa melihat Surabaya sebagai pionir kota Smart City. Siap, terima kasih, sukses selalu Terima kasih, Pak. Ya, sukses selalu. Berbagai inovasi pemerintah kota Surabaya tidak hanya tercermin dalam data dan angka. Dampaknya nyata, langsung menyentuh kehidupan sehari-hari warganya. Inovasi tersebut mengantarkan Surabaya meraih penghargaan National Governance Award 2026. Menjadi bukti nyata pembangunan Surabaya yang terukur dan memberi dampak bagi sejahteranya seluruh warga. Jadi pelayanan publik hari ini di kota Surabaya kita lakukan bersama dengan seluruh warga kota Surabaya. Karena pelayanan publik kita tidak hanya berhenti di pemerintah kota, di kantor balai kota, tapi sampai dengan ke tingkat balai RW. Dan semua itu adalah pergerakan bersama dengan warga Surabaya. Saya ucapkan banyak terima kasih, sehingga penghargaan ini pantas untuk warga kota Surabaya. Tidak hanya digitalisasi, Smart City di Surabaya adalah kenyamanan dan kemudahan bagi warganya. Dengan meraih penghargaan National Governance Award 2026, menegaskan posisi Surabaya sebagai barometer tata kelola pemerintahan di Indonesia. Inovasi, digitalisasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi kunci utama kota Surabaya untuk menyejahterakan seluruh warganya. Dari Surabaya, Jawa Timur, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.